Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview hasil investasiku atau profitku di EasyCash ya, teman. Dan nanti seperti biasa aku juga akan merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya mengenai seputar EasyCash ini. Nah, pada saat video ini dibuat 23 Januari 2023, saat ini total posisiku di EasyCash udah berkurang jauh ya, teman. Kalau misalnya kamu lihat di video sebelumnya kan ada sampai ratusan juta. Tapi sekarang posisiku hanya tinggal 89 juta. Di sini aku memiliki total aset sebanyak 89.466.818 rupiah titik 38. Dan di sini earning before due date-nya artinya return yang bakal aku dapatkan di kedepannya masih tersisa 11 juta. Dan total earningku di sini baru bertambah ya, men. Kemarin kalau nggak salah hampir 60-an juta, sekarang udah menjadi 63.292.055 rupiah. Karena kenapa? Ini karena baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Nanti kita bakal cek ya, men. Nah, kalau kamu lihat di sini balanceku udah bertambah menjadi 33.335.969. Funding asetnya hanya tersisa tinggal 56.130.849, yang artinya posisiku di EasyCash saat ini udah nggak gitu banyak ya, man. Posisiku udah jauh berkurang dari sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke bagian funding aset di sini, ini masih ada beberapa pendanaanku yang jatuh tempo. Berikutnya yang jatuh tempo ada yang di bulan Februari, ada yang bulan Maret, bulan April, bulan Juni, Juli, kemudian Agustus. Jadi kalau misalnya aku pengen keluar, aku bisa keluar secara berkala seperti ini ya, man. Karena aku biasanya di tahun lalu aku selalu masukin 1 tahun dan masukinnya itu bulan demi bulan. Jadi aku bisa keluarnya juga secara berkala seperti ini ya, kan? Nah, kalau misalnya kita pencet ke bagian pas di sini, nih kamu bisa lihat di sini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Di mana di sini aku mendanai sebanyak 26.931.886, itu sekitar 28 Januari di tahun lalu ya, 2022. Makanya hari ini pada saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 23 Januari 2023, ini barusan aja jatuh tempo karena hari ini tanggal 23. Maka dari itu kalau kamu lihat tadi di balanceku udah bertambah ya. Berapa income yang aku dapatkan dari hasil investasiku sebanyak 26 juta ini? Nah, kamu bisa lihat ke bagian income after tax di sini. Income after tax-nya kalau kita buka di sini, nih kamu bisa lihat ya. Harusnya bunga yang aku dapatkan itu di angka 5.046.961. Nah, kemudian di sini juga ada reward, ini sepertinya dari kupon ya, kan? Entah aku pakai kupon yang 1% atau kupon yang ratusan ribu. Kalau nggak salah sih 1% ya. Nah, kemudian di sini kamu bisa lihat tax amount, tax rate 15%. Senilai 796.889. Yang artinya sebenarnya kalau misalnya aku nggak dipotong pajak, itu aku bisa mendapatkannya sekitar hampir 6 juta ya, men. Cuma karena ada potongan pajak, maka dari itu angkanya bisa berkurang. Dan pajaknya sekitar 796.000, makanya bersihnya aku mendapat sekitar 4.515.701 rupiah. Maka dari itu kalau misalnya kamu lihat di sini, total earningku udah bertambah ya, men. Tadinya di bawah 60 juta, sekarang udah menjadi 63 juta sekian. Nah, jadi sekian updateku mengenai EasyCash ini ya, kan? Seperti biasa aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman seputar EasyCash. Di sini pertanyaan pertama dari Kak AVAV, ini mungkin dua pertanyaan yang mirip-mirip. Kalau ambil 1 tahun masih aman nggak? Banyak isu resesi. Terus berikutnya ini juga pertanyaan sama, EasyCash masih aman nggak? Nah, kalau misalnya untuk menjawab ini, aku pribadi sebenarnya nggak bisa menjamin ya, men. Yang namanya investasi di platform P2P lending seperti ini, kita benar-benar nggak bisa memastikan apa yang bakal terjadi di masa depan ya, men. Jadi kalau misalnya ditanya masih aman atau enggak, kalau menurut aku relatif aman, tapi apakah bisa dijamin 100%? Jawabannya adalah nggak bisa juga ya, men. Karena yang namanya investasi kita benar-benar nggak bisa memprediksi masa depan. Jadi kalau misalnya ditanya masih aman atau enggak, menurut aku masih boleh untuk melakukan investasi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan hanya kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa aja yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah seberapa banyak uang yang kita masukin, bagaimana alokasi portofolio kita, bagaimana kita mengelola uang kita, terus gimana juga kita mengalokasikan atau diversifikasinya. Jadi hal-hal tersebutlah yang bisa kita kontrol. Maka dari itu, kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau misalnya kamu pengen investasi di sini boleh, tapi tetap lakukan yang seperti aku ingatkan selalu, yaitu kamu hanya investasi menggunakan uang yang dingin atau uang yang siap hilang kamu. Contoh, kamu punya uang 1 miliar, jangan sampai 1 miliarnya semua kamu cemplungin ke EasyCash. Aku nggak pernah merekomendasikan hal seperti itu ya, teman. Kalau misalnya kamu punya 1M, mungkin kamu boleh masukin sekitar 100 juta, 50 juta ke EasyCash. Sisanya kamu boleh gunakan, ditaruh di berbagai instrumen lain, kamu alokasikan lagi, dan kamu lakukan diversifikasi lagi. Tujuannya apa? Tujuannya kita sebagai investor untuk selalu yang namanya meminimalisir resiko ya, teman. Maka dari itu, aku pribadi juga nggak taruh semua asetku di sini. Kalau misalnya kamu udah ikutin channel ini dari lama, kan kamu lihat ya, selama ini aku selalu ngebatasin biasanya paling pendanaanku hanya di 200 sampai 300 juta. Nggak pernah lebih dari angka sekian. Karena kenapa? Itu tujuannya untuk membalance portofolio
portofolioku ya kan, supaya portofolioku nggak terlalu berat di satu titik investasi. Jadi pastikan kamu invest dengan bijak dan juga jangan mengalokasikan dana yang terlalu besar, investasi sesuai tujuan keuangan dan juga sesuai dengan profil resiko kamu ya kan. Kalau misal kamu pengen diversifikasi, kamu juga boleh naruh di bibit ini. Aku juga udah bahas beberapa video sebelum ini, aku membahas mengenai seputar bibit juga ya kan. Semoga membantu ya buat Kak Afi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, buat tulis kolom komentar. Nanti aku bakal bantu. Berikutnya dari Kak Nis is doing things. Kalau auto allocate bisa dibatalkan Kak, bagaimana caranya? Terima kasih. Nah, kalau misalnya fitur auto allocate ini bisa diatur dan bahkan bisa kamu ubah kapanpun ya. Jadi kalau misalnya di awal kamu mau danain, sebenarnya danain aja, nggak usah pusing. Karena kenapa? Karena nanti di kedepannya juga kamu bisa tinggal atur ya kan, auto allocate-nya mau dinyalain atau matiin. Dan itu nggak ada batasan, kamu mau ubah gimana pun, bahkan kamu mau ubah beberapa saat sebelum jatuh tempo pun itu tetap bisa ya kan. Cara gimana? Kamu tinggal ke bagian funding aset di sini. Berikutnya kamu tinggal pilih pendanaan mana yang pengen kamu atur. Katakan di sini aku buka salah satu pendanaanku yang 20 juta. Kalau aku buka di sini, kan di sini ada fund allocation option-nya auto redeem. Nah, kalau misalnya kamu pengen atur, kamu tinggal klik ke bagian ini. Nah, di sini kamu tinggal atur pengen di auto redeem atau auto allocate. Intinya reallocate atau auto allocate itu adalah kalau misalnya pendanaan kamu jatuh tempo, nanti secara otomatis dana itu akan di roll over dan diinvestasikan ke pendanaan yang tenornya sama ya kan. Jadi kalau misalnya ini aku danain yang 360 hari, kalau aku pencet reallocate di sini, nanti secara otomatis pada saat jatuh tempo pada saat 10 Maret ini, danaku bakal langsung diinvestasiin lagi ke pendanaan yang tenornya 360 hari. Nah, kalau misalnya aku pengen atur ke auto redeem, nah di sini kan ada konfirmasi lagi. Kamu tinggal pencet confirm di sini, kemudian pencet confirm lagi. Nanti pada saat 10 Maret, danaku bakal langsung masuk ke balance dan di balance itu aku bisa melakukan penarikan. Kalau saranku pribadi sebaiknya kamu auto redeem aja, karena kalau misalnya kamu pengen pendanaan ulang, itu kamu juga bisa bahkan mengaktifkan kupon ya kan, bisa manfaatin bonus-bonus yang dikasih. Misalnya 1% atau misalnya kupon 100.000, kan lumayan banget ya. Kalau misalnya kamu pakai auto allocate, biasanya nggak ada seperti itu ya kan. Nah, jadi gitu ya buat Kak Nis is doing things. Semoga ini bisa membantu buat kamu. Berikutnya dari Kak SE ASEAN, investasi ke lintah darat legal versi OJK yang investor perusahaan dubious dari Cina, EasyCash, ada kami, DLL, ini mayoritas asalnya dari RRC. Perusahaan macam apa yang memberikan bunga pinjaman sampai 12% per bulan, 144% setahun. Nah, jadi ini benar banget ya kan, yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol atau P2P seperti ini, mereka memang memberikan bunga yang tinggi kepada para peminjamnya. Kalau nggak salah itu bunganya di angka 0,4% per hari, dimana kalau 1 bulan berarti sekitar 12%. Dalam per tahun bisa lebih dari 100%. Nah, maka dari itu, kebanyakan apa yang aku rekomendasikan ke para subscriberku adalah sebaiknya kalau misal kamu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, sebaiknya kamu lebih baik menjadi seorang lender atau investor ya, dimana kamu menggunakan ini untuk menginvestasikan uangmu. Karena kalau misal kita menjadi seorang borrower, yang ada kita malah nanti harus membayar bunga. Dan kalau misalnya kamu pengen meminjam di sini pun, aku rekomendasikan kamu meminjamnya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya produktif. Jadi katakan kalau misalnya kamu pengen minjam di sini, tapi uangnya kamu pakai untuk katakan modal usaha, atau misalnya kamu beli equipment, kamu pengen menjalankan bisnis fotografi, atau misalnya katakan kamu beli komputer untuk kamu mulai suatu bisnis, kamu bikin channel YouTube atau apapun, pokoknya akan jauh lebih baik kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk kepentingan yang bisa menghasilkan uang. Kalau aku pribadi, kalau aku meminjam di aplikasi seperti ini pun, aku akan menggunakannya untuk keperluan yang bisa menghasilkan uang. Kemudian saat nanti aku udah bisa menghasilkan lebih banyak uang, aku bakal langsung selesain pinjaman-pinjamanku yang ada di aplikasi-aplikasi seperti ini. Maka dari itu, kita benar-benar harus bisa bijak, kita benar-benar harus bisa membedakan apa yang namanya utang produktif sama utang konsumtif ya. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan aplikasi seperti ini, katakan kamu meminjam uang, tapi uangnya hanya digunakan untuk keperluan konsumtif. Katakan kamu cuma nyicil HP baru di mana kamu nggak butuh-butuh banget, atau kamu menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang yang nggak kamu perlukan, kamu beli hanya buat keperluan gengsi, untuk keperluan-keperluan konsumtif. Nah, kalau misalnya seperti itu, aku pribadi sangat kurang rekomen ya kan? Karena kalau misalnya kita melakukan seperti itu, nanti pada akhirnya kita bisa memberatkan cash flow kita sendiri, dan akhirnya kita rugi banyak karena harus membayar banyak bunga. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di sini pun, aku perlu ingetin bahwa ini udah pasti bukan investasi yang bersifat syariah ya kan? Jadi bagi kamu yang pengen mengembangkan dana kamu secara halal, otomatis kamu harus menghindari aplikasi seperti ini. Kamu boleh menggunakan beberapa aplikasi lain yang udah aku review di channel ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Alami,
Kaswa, Dana Syariah, Etis, kemudian P2P, atau kalau reksadana juga kamu boleh nyalain opsi bibit syariah supaya ditunjukin reksadana syariah. Jadi pastikan yang penting kamu investasi sesuai dengan prinsip kamu, sesuai dengan tujuan keuangan kamu, dan juga sesuai dengan profil risiko kamu. Nah, semoga bisa membantu kamu ya. Berikutnya dari Kak Dedi Rudianta, kenapa aplikasiku nggak ada untuk investasi, cuma ada pinjaman? Nah, kalau misal kamu pengen switch gini, caranya adalah kamu tinggal ke bagian Mi di sini ya, teman. Kalau misal kamu udah ke bagian Mi di sini, kan di sini ada pilihan Go to Loan. Dimana kalau misal kamu pencet Go to Loan, ini kamu akan diarahkan menuju Easy Cash yang untuk meminjam. Begitu juga kalau misalnya kamu Easy Cash pinjaman, kamu bisa cari tombol ini, pasti ada tombol di bagian setting dimana kamu bisa mengarahkannya ke Easy Cash bagian lender. Jadi sebelum kamu menggunakan aplikasinya, kamu harus benar-benar pastikan kamu pakai aplikasi yang sesuai ya, kan? Kamu pengen jadi borrower atau jadi lender. Kamu tinggal cek ke bagian ini. Kalau misal kamu masih belum temu, kamu bisa coba tanya ke tim customer service, nanti pasti bakal dibantu ya, kan? Bakal diarahin secara teknisnya gimana untuk masuk ke aplikasi Easy Cash lendernya. Pastikan jangan salah aplikasi, pakai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Semoga bantu ya buat Kak Dedi. Pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab dari Kak Riko Comate, kalau nggak punya NPP gimana Kak? Nah, kalau misal kamu nggak punya NPP, ya kamu tetap bisa berinvestasi di sini. Cuma bedanya apa? Bedanya hasil investasinya bakal dipotong 30% ya, kan? Kalau misal kamu lihat pendanaan yang tadi, ini kamu bisa lihat tax amount-nya, tax rate 15%. Ini karena kenapa? Karena aku udah sakut NPP, sehingga potongannya hanya menjadi 15% ya, kan? Jadi kalau misal kamu nggak punya, kamu tetap bisa mendanai seperti biasa, cuman potongannya akan menjadi 30%. Tapi ini nggak berlaku buat semua. P2P. Setiap P2P punya kebijakan masing-masing ya, kan? Ada yang nggak membutuhkan NPP, ada yang membutuhkan NPP baru bisa mendanai. Jadi semuanya beda-beda ya, kan? Pastikan kamu nonton reviewnya dulu supaya kamu tahu lebih banyak mengenai P2P tersebut sebelum kamu mulai investasi. Semoga bantu ya buat Kak Riko Comate. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Bagi kamu yang baru mampir dan baru mulai investasi, boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di deskripsi supaya kamu dapat bonus ya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.